Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian para pejuang CPNS dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya kembali akan membahas soal TWK, khususnya terkait dengan integrasi nasional. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan soal, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman pahami terkait dengan integrasi nasional. Yang pertama, bahwasanya integrasi nasional itu berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan, dan dalam KBBI integrasi itu bisa berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Kemudian yang kedua, integrasi nasional itu merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis integrasi itu mencakup pertama integrasi bangsa, kedua integrasi wilayah, tiga integrasi nilai, empat integrasi elit massa, dan lima integrasi tingkah laku. Kemudian yang keempat, dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian yang kelima, pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan. Pertama, adanya ancaman dari luar, kemudian gaya politik kepemimpinan, tiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, empat, ideologi nasional, dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Dan yang keenam, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Oke, itulah 6 poin terkait dengan integrasi nasional yang harus teman-teman pahami sebelum lanjut ke pembahasan soal. Seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut terlibat dalam pembahasan soal dalam video ini. Dan apabila ada di antara teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, tolong dituliskan di kolom komentar. Kita mulai pembahasannya dengan melihat soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami kerusuhan besar bersamaan dengan euforia reformasi. Hal ini dinilai dapat mengancam integrasi bangsa. Mengapa demikian? Kita coba lihat opsinya. A. Karena masyarakat menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar dalam sistem politik dan ekonomi. B. Karena perbedaan etnis dan agama semakin menguat dalam situasi krisis. C. Karena stabilitas politik sangat bergantung pada kekuasaan Orde Baru. D. Karena ada konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. C. Karena banyaknya daerah di Indonesia menginginkan memisahkan diri. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah B, ya. Karena kerusuhan tahun 1998 itu dipicu oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Namun perbedaan etnis dan agama menjadi salah satu penyebab menguatnya ketegangan yang berisiko memecah persatuan nasional. Oleh karena itu, opsi B merupakan jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Perhatikan, ada yang berpendapat bahwa lepasnya Timur Timur dari Indonesia menunjukkan kegagalan integrasi wilayah. Pernyataan ini dapat dikatakan benar jika opsinya A. Wilayah yang terpisah tidak memiliki identitas yang sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. B. Pemerintah pusat gagal menjalankan pembangunan yang merata. C. Wilayah tersebut dipandang sebagai entitas yang berbeda secara budaya dan politik. D. Indonesia tidak mampu mempertahankan keutuhan wilayah melalui pendekatan militer. Dan E. Pemerintah daerah lebih berkuasa daripada pemerintah pusat. Nah, untuk nomor 2 ini jawaban saya adalah C, ya. Wilayah tersebut dipandang sebagai entitas yang berbeda secara budaya dan politik. Jadi, lepasnya Timur Timur itu terjadi karena perbedaan sejarah, budaya, dan politik yang signifikan dengan wilayah Indonesia lainnya. Meskipun ada faktor ekonomi dan militer yang berperan di situ, tetapi alasan utamanya adalah perbedaan identitas, ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah C. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Selain Pancasila, nilai bersama apa yang dapat berfungsi sebagai sarana integrasi masyarakat Indonesia? Kita lihat opsinya. A. Kesetaraan hak dan kewajiban di seluruh wilayah. B. Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto persatuan. C. Sistem hukum yang adil dan merata. D. Gotong royong sebagai budaya sosial. Dan E. Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan.
Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban saya jelas adalah D ya, gotong royong sebagai budaya sosial. Jadi gotong royong ini merupakan nilai sosial yang diakui dan ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia, melintasi batas etnis, agama, dan budaya. Dan nilai ini mendukung integrasi masyarakat. Oleh karena itu, opsi D merupakan jawaban yang benar untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Perhatikan. Kasus seorang bupati yang didemo oleh warganya karena kebijakan yang tidak populer menunjukkan bahwa titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Elit politik tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat. B. Warga merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi oleh pemimpin daerah. C. Adanya perpecahan antara kepentingan elit dan massa. D. Demokrasi di wilayah tersebut mengalami kegagalan. Dan E. Integrasi elit massa di wilayah tersebut kurang efektif. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah E ya, integrasi elit massa di wilayah tersebut kurang efektif. Jadi ketika ada aksi demo yang terjadi antara masyarakat dan pemimpin lokal, maka hal itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan komunikasi atau adanya perbedaan kepentingan antara elit dan massa. Hal inilah yang menandakan bahwa integrasi elit massa kurang berjalan baik. Sehingga opsi E merupakan jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Perhatikan. Apa yang terjadi jika di sebuah kantor pegawai tidak memiliki panduan kerja bersama yang disepakati? Opsinya A. Pegawai akan bekerja secara mandiri sesuai dengan keinginan masing-masing. B. Koordinasi antar pegawai akan lebih mudah terjadi. C. Akan timbul ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dan perilaku pegawai. D. Produktivitas pegawai akan meningkat karena tidak terikat pada aturan baku. Dan E. Kinerja kantor akan semakin efisien karena fleksibilitas pegawai. Untuk soal nomor 5 ini jawaban saya adalah C ya, karena jelas. Nah, kenapa jelas? Ketika tidak ada panduan yang bisa digunakan oleh pegawai dalam bekerja, maka sudah pasti akan timbul ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dan perilaku pegawai. Jadi tanpa panduan kerja yang disepakati bersama, maka setiap pegawai bisa menjalankan tugasnya dengan cara yang berbeda, yang mungkin tidak selaras dengan tujuan organisasi. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perilaku pegawai dan tujuan organisasi. Sehingga untuk soal nomor 5 ini opsi C menjadi jawaban yang benar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, kesuksesan itu hanya bisa diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Ruslan Swasta dan terima kasih.